Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Kitabnya Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, Sahibul Ratib al-Haddad. Kitab ini berisikan tentang akhlak. Tema kita pada malam hari ini adalah hifdzul qalbi wal jawarih. Hifdzu menjaga, al-qalbi hati, menjaga hati, wal jawarih dan anggota badan, anggota tubuh yang ada 7. Apa itu? Al-ainu mata, wal uzun telinga, wal lisan lidah, wal batnu perut, wal farju kemaluan, wal yadu tangan, wal rijlu kaki. Menjaga hati dan menjaga 7 anggota badan kita. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum mimman salahat sariratuhu wa alaniyatuhu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua orang-orang yang memiliki perangai yang bagus, baik lahir maupun batin. Wastaqama batinuhu wa zahiruhu ala tiqadil haqqi wal amali bihi. Dan istiqamah secara zahir dan batin. Istiqamah untuk apa? Ala tiqadil haqqi, untuk meyakinkan kebenaran, wal amalu bihi, dan melaksanakan kebenaran itu. Kita sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma, ya Allah, arina, tunjukkan kepada kami, al-haqqo haqqo, bahwa yang benar itu benar. Warzuqna, kalau kita jadi imam salat, imam memimpin doa, warzuqna ittiba'ah, ya Allah anugerahkan kepadaku untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Sering sekali kita melihat kebenaran tapi enggak mau ngikutin kebenaran. Kita tahu itu benar, tapi kita enggak mau ngikutin. Terkadang berbagai macam hal yang melatar belakang kita enggak mau ngikuti kebenaran itu. Sehingga kadang-kadang kita berbisik, sebetulnya apa yang diomongin benar. Tapi gimana ya? Gitu kadang. Wa arinal batila batila, ya Allah tunjukkan kepadaku bahwa yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan aku kekuatan untuk bisa mengikuti, bisa menjauhi kebatilan itu. Kita minta kepada Allah yang hak adalah hak, dan kita minta untuk mengikuti hak yang kebenaran itu. Dan kita minta kepada Allah untuk menunjukkan kepada kita yang batil itu jelas batil. Dan kita mohon agar Allah menganugerahkan kepada kita untuk menjauhi kebatilan itu. Anna min ahammil muhimmat, di antara perkara-perkara yang penting, yang paling penting, ala kulli mu'minin, bagi setiap mukmin, adalah muraqabatu qalbihi, ngawasin, memperhatikan hatinya. Muraqabah itu mengawasi selalu hatinya, wa jawarihuhu, dan menjaga anggota tubuhnya yang tadi kita sebutkan tadi. Muraqabah, telinga kita jaga, mata kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita jaga, perut kita jaga. Mata kita jaga dari melihat yang haram, telinga kita jaga dari mendengar yang haram, mendengar dari yang membuat pahala kita hancur.
Tangan kita jaga dari memegang yang haram, kaki kita jaga dari melangkah ke tempat yang haram, perut kita jaga dari perkara makanan dan minuman yang haram. Wa badlul jahdi fi hifdhiha wa kaffihima, dan betul bersungguh-sungguh menjaga anggota tubuh kita, menjaga hati dan tubuh kita, hati dan tubuh anggota tubuh kita dari apa? Dari kebencian, kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wasti'maliha, dan menggunakan hati dan anggota tubuh kita itu bimahabbillah wa maradihi, dengan perkara-perkara yang mendatangkan cinta Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering berharap apa yang kita lakukan yang penting Allah redha, Pak. Itu, Pak. Kata Sayyidina Ali bicara tentang amal, amal yang paling utama adalah amal ketika kita beramal, amal kita diridhoi, diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bahas itu. Innas sam'a wal basar, sesungguhnya kuping, wal basar mata penglihatan, wal fuad hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, nanti ditanya. Afala tasma'un, afala ta'qilun, afala tanzurun, afala tatadabbarun. Telinga yang Allah berikan kepada kita, yang Allah ciptakan telinga itu, telinga, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang ngeluarin kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian enggak tahu apa-apa. Kita dulu enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu Allah jadikan kita apa penglihatan, Allah kasih kita telinga, kasih perasaan hati, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nih Pak, yang Allah anugerahkan anggota tubuh kita ini, Allah pinta supaya kita bersyukur. Bersyukur apa Pak? Anggota tubuh kita, kita masih dikasih mata yang bisa melihat tuh. Banyak orang yang enggak melihat. Dikasih tangan, banyak orang yang tangannya enggak utuh. Dikasih kaki, banyak orang yang kakinya enggak utuh. Tapi kita semua Allah berikan lengkap semuanya. Makanya doa yang sering kita baca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatika. Boleh tuh dibaca ketika tasyahud. Imam innaka hamidum majid. Terus dia baca lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Imam belum salam juga, kita tambahin lagi doanya Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Imam belum salam juga, tambahin lagi doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Salat itu enggak boleh ada waktu diam. Ketika imam selesai membaca waladhdallin, nah kita ngaji akhlak tetap fikih kita bahas Pak. Ketika imam baca waladhdallin, Imam Syafi'i dan mazhab yang berpaham kepada mazhab Syafi'i itu diam imam. Diam imam itu bukannya diam cep, bukan, tapi tetap membaca surat. Misalnya imam dia mau baca qul ya, maka diamnya itu dia baca qul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita sirri baca qul ya, lalu imam baca Fatihah. Begitu kira-kira makmum sudah selesai baca Fatihah atau sebentar lagi mau selesai baca Fatihah, baru kita baca surat
kulnya itu kencang. Oh, saya tidak mau baca kuliah pada saat imam diam, bacaannya misalnya surat yang lain. Apa surat yang lain? Surat yang lain harus berurutan. Jangan diamnya kita baca kulhu, lalu ketika jahar kita baca kuliah. Tidak sunnah. Lalu apa yang kita baca? Apa yang kita baca tuh? Inna a'tayna kal kautsar, atau surat yang di bawah itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Begitu hadirin, salat enggak ada yang diam. Imam baca Fatihah, kita dengerin kalau imam baca Fatihah. Ketika imam baca bacaan ruku, kita pun baca doa ruku. Tapi enggak apa-apa, sebanyak mungkin sampai imam bangun. Wal qalbu wal jawari min a'zami ni'amillahi ala ibadi. Hati dan anggota tubuh itu, telinga, mata, kuping, telinga, mata, tangan, perut, mulut, kemaluan, tangan, kaki, 7 anggota itu nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Faman istamalaha bi ta'atihi wa zayyana bi mahabihi. Barang siapa yang menggunakan anggota tubuh, hati dan anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah dan menghiasi untuk mencapai kecintaan kepada Allah, dia gunakan anggota tubuhnya itu, maka faqad syakaran ni'mah, maka sungguh dia telah bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hifdzul hurmah, dan dia menjaga kemuliaan. Wa ahsanul khidmah, dan dia betul-betul menjadi orang yang ahsanul khidmah, betul-betul khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu indallahi jazaa syakirin wa thawabal muhsinin, dan orang yang menjaga hatinya, ya, menggunakan hati dan anggota tubuhnya untuk kebaikan-kebaikan, maka sungguh dia termasuk dicatat sebagai orang-orang yang memiliki pahala orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi barang siapa yang waman arsala qalbahu wa jawarihahu, tapi barang siapa yang menyia-nyiakan hatinya dan anggota tubuhnya untuk perkara-perkara yang menyalahi aturan Allah, dia tidak mengindahkan, walam yahfazha, tidak menjaganya, maka sungguh dia telah kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaujaba dzam wal uqubah minallahi. Ini Pak, maka wajib dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisababiha, dengan sebab dia tidak menjaga itu. Musibah yang terjadi di negeri kita itu disebabkan karena kita tidak pandai menjaga anggota tubuh yang 7 itu. Saya ulangi Pak, kita mendapatkan musibah, bencana itu boleh jadi karena kita tidak pandai menjaga anggota tubuh yang 7. Ya, anggota tubuh yang 7 itu. Apa yang paling berat tuh? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilin nasu al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Rasul ditanya tentang manusia yang paling banyak masuk surga. Ya Rasul, siapa orang yang paling banyak masuk surga? Kira-kira yang nanya begitu. Jawab Nabi apa? Taqwallah, orang yang bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan punya akhlak yang bagus. Orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Imtitsalu awamirillah, jalanin perintah Allah, wajtinabu nawahi, jauhin larangan Allah.
Perintah Allah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi menjaga anggota tubuh itu juga termasuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasu'ila, dan Nabi ditanya, an aktsari ma yudkhilin nasu an-nara. Ya Rasul, orang yang paling banyak masuk surga itu orang yang takwa kepada Allah dan orang yang akhlaknya bagus. Kalau orang yang paling banyak masuk neraka siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak masuk neraka adalah disebabkan karena dua, al-fam wal farju. Disebabkan karena mulut dan karena kemaluan. Orang nggak bisa jaga mulut, bisa jadi turun musibah. Orang bisa jadi tidak menjaga kemaluan, bisa jadi turun musibah. Ya kita tidak menuduh saudara kita yang di Cianjur, Pak. Tapi musibah itu bisa saja terjadi. Kalau kita banding-bandingan nih, ada spekulasi orang yang mengatakan Cianjur itu gudang maksiat. Cianjur itu ada satu kampung yang kampungnya itu, koreksi saya nanti, yang kampung itu digunakan memang untuk prostitusi. Rumah-rumah warga di sana digunakan satu kamar itu untuk ngundang perempuan untuk berzina di sana. Allah marah dan terjadinya gempa itu di tengah kota, bukan di Giwingan. Di tengah kota, 5 kilo dari pusat gempa itu, yang terjadi gempa itu hancur berkeping-keping tanah itu 5 kilo dari situ nggak terjadi apa-apa. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tapi boleh kan kita kemudian untuk menerjemahkan apa penyebab musibah itu terjadi? Apakah di sana tidak ada orang soleh? Ada. Wattaqu fitnatan la tusibannakumul ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah pada bencana, pada musibah, yang musibah itu tidak hanya menimpa kamu orang-orang yang zalim, tapi pun juga menimpa orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Cuman mungkin banyakkan orang yang toleh ketimbang orang yang soleh. Inilah ahamu bi ahlil ardi azaban, kata Allah, aku udah gemes banget sama penduduk bumi. Pengen ngasih azab, kata Allah dalam hadis qudsi, falamma ra'aitu ila umari buyuti, tapi begitu aku lihat Masjid Al-Khair banyak dikunjungi jamaah dari mana-mana, malam Rebo ngaji, sholat berjamaah rutin, saraftu anhu, aku tidak jadi memberikan azab. Amin ya Rabbal. Itu Pak. Riwayat lain, ada orang tua yang bangun di tengah malam, di waktu sahur dia mohon istighfar. Dalam riwayat lain ditambahkan, wal wildanil Islam, anak-anak Islam, anak-anak kita kecil tuh generasi masa depan, anak-anak Islam. Begitu mereka banyak anak-anak Islam, Allah nggak jadi menurunkan gempa. Kalau seandainya aku tidak melihat binatang yang melata yang mencari rizki, seandainya aku tidak melihat, kata Allah, ada bayi yang sedang nyusuk sama ibunya. Kira-kira begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Dan nggak ada yang jamin bencana itu terbebas kita di Jakarta ini, tidak terbebas. Siapa yang jamin? Oh, Jakarta nggak ada. Kalau kita bicara maksiat, Jakarta banyak nggak maksiatnya? Banyak, Pak. Banyak. Loh, Ustadz, kalau di Jakarta banyak maksiat, tapi alhamdulillah sejauh ini Jakarta aman-aman saja dari bencana. Karena di Jakarta insya Allah banyak majelis taklim. Tuh, amin ya Rabbal. Tuh,
majlis-majlis para habaib, majlis zikir, majlis salawat, itu Pak yang meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kita berharap mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. 7.270 lebih update data terakhir yang korban. Korban luka itu 7.000 Pak, 7.000 lebih. Mudah-mudahan ya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita yang punya pakaian layak pakai, bukan pakaian bekas. Pakaian layak pakai. Belum lama kita lihat di media ada bapak-bapak pakai daster, Pak. Karena itu yang ngasih kebanyakan baju perempuan, baju bapak-bapaknya nggak dipikirin. Akhirnya tuh baju daster dipakai. Gitu. Kita mau sana, salurkan. Ustaz mau datang ke sana boleh nggak? Boleh, silakan. Ya Allah. Wa amal qalbu, hati fahuwa ra'isul jawari wa amiruha. Hati ini pimpinannya Pak. Kita punya hati kita ini pemimpin. Mimpin tangan kita, mimpin mata kita, mimpin mulut kita, mimpin semuanya Pak. Makanya kalau hati udah ngomong, anggota nggak punya kesempatan untuk kemudian dilakukan pilihan. Contoh sholat, kita sholat zuhur, usolli fardhu zuhri, padahal asar, usolli fardhu zuhri arba rakaatin, Allahu akbar, tapi hati kita bilangnya asar, maka yang diterima asar. Kadang-kadang kan begitu kan ya. Asar apa zuhur ini ya? Orang ngerjainnya udah mau deket asar, jadi kadang-kadang lupa zuhur apa asar. Makanya jangan sering telat. Ini maghrib apa isya ya? Udah mau isya baru maghrib. Usolli fardhu subhi. Ini subuh apa duha ya? Orang ngerjain duha jam 7. Kalau sholat subuh kesiangan, ya jangan kenceng-kenceng, bacanya jangan kenceng-kenceng. Dan memang sunnahnya kita sholat subuh kesiangan, kan boleh tuh kita sholat, tapi nggak boleh ngomong. Harus saya ulang-ulang ini. Begitu bangun kita, ya Allah